dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Shalom teman-teman, selamat malam. Pada malam hari ini, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saya Daniel Arianto akan membawakan sebagian firman singkat untuk renungan kita pada malam hari ini. Namun sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini, dan sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati supaya firman yang kami dengarkan bisa menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami, supaya apa yang kami baca lewat firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami ataskan doa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan ya, firman pada malam hari ini, tema yang saya angkat ialah don't be scared, atau jangan takut. Dalam mengusung tema ini, saya melihat banyak sekali remaja-remaja Kristen yang masih takut dalam menentukan jalan, takut dalam mengambil keputusan, takut dalam bertindak, mungkin takut dalam, kalau dalam hal yang rohani, takut dalam melayani, takut dalam memberitakan Injil, takut terhadap apa yang sudah diimani sejak kecil. Namun kita akan renungkan itu semua pada malam hari ini, teman, pada hari ini. Jadi yang pertama, apa itu ketakutan? Ketakutan ialah tanggapan emosi terhadap ancaman. Jadi ketakutan ialah respon kita terhadap suatu ancaman atau suatu hal yang negatif. Jadi ketakutan sifatnya sangat manusiawi dan sangat normal bagi kita, karena itu merupakan suatu tanggapan emosi apabila terjadi ancaman atau suatu hal negatif yang akan terjadi pada diri kita. Seperti contohnya ketakutan bila kita berada di tempat gelap, takut tersesat karena kita tidak bisa pulang, seperti itu. Lalu juga kita takut terhadap suatu hewan karena kita menilai hewan tersebut bisa mengancam kita atau melakukan hal yang buruk terhadap kita dan sebagainya. Padahal sebagai remaja Kristen yang baik atau sebagai pemuda Kristen, ketakutan merupakan suatu hal yang sebenarnya tidak dilarang, cuman sebagai pemuda Kristen tidak baik kalau kita benar-benar takut terhadap suatu hal, apalagi dalam menentukan jalan ke depannya, menentukan hidup kita mau dibawa kemana, atau kita mau mengambil langkah apa selanjutnya, atau mengambil keputusan. Sebagai remaja Kristen, sepertinya kita tidak perlu takut akan hal seperti itu. Banyak orang yang takut karena yaitu tadi, mereka takut karena hal yang akan dipetik nantinya atau hal yang akan terjadi ke depannya adalah hal yang buruk yang tidak sesuai rencana kita. Padahal sebagai manusia, kesalahan itu penting dalam proses kehidupan sebagai pembelajaran untuk kita tidak melakukan kesalahan tersebut di lain hari. Namun sebagai remaja Kristen, yang mau saya angkat di sini adalah jangan takut berjalan karena kita tidak pernah sendiri. Betul teman-teman, kita tidak pernah berjalan sendiri karena kita selalu berjalan bersama Tuhan. Selagi kita masih mau mencari Tuhan, Tuhan pasti akan mau berjalan di samping kita, dan Tuhan pasti ada setiap kita membutuhkan Dia. Lalu untuk ayatnya saya ambil dari Amsal 16 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan, Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang. Di ayat ini diajarkan bahwa jika Tuhan sudah berkenan terhadap jalan kita, jika jalan kita sudah baik, maka Tuhan berkenan, maka musuh pun tidak akan berani mengikut campuri jalan yang sudah kita pilih. Karena ya kita bersama Tuhan, kita tidak perlu takut bahwa kita akan dicemooh, kita akan dijauhi, kita akan dihindari, akan mendapatkan hal-hal yang buruk.
ya kita tidak perlu takut karena Tuhan sudah berserta dengan kita. Bahkan pun jikalau kita mengambil suatu pilihan dan pilihan itu ternyata salah, jadikan itu sebagai pembelajaran atau pengalaman untuk pembelajaran dalam diri kita supaya bisa menjalani hari berikutnya dengan lebih hati-hati, lebih pintar dalam mengambil keputusan. Jadi dari kesalahan tersebut kita bisa menjadi lebih dewasa secara rohania maupun secara jasmani dan secara psikologis mungkin. Jadi ya sebagai manusia wajar jika kita takut, cuman yang mau saya tekankan di sini ialah jangan takut karena kita tidak pernah sendiri dan Tuhan selalu berserta dengan kita. Jadi ya tetap melangkah bersama Tuhan, carilah Tuhan, tetap berdoa, terus berharap, maka niscaya kita akan berhasil dalam setiap jalan kita. Jikalau kita mau berhasil dalam jalan yang kita pilih, tetap andalkan Tuhan, percaya pada pilihan tersebut, dan doakan pilihan tersebut kepada Tuhan dan bawa dalam doa. Jikalau jalan kita baik, Tuhan pasti akan berkenan terhadap pilihan kita tersebut. Namun bila jalan yang kita pilih itu salah, maka Tuhan pasti akan memperingatkan kita atau menghentikan kita di waktu yang tepat. Sekian renungan dari saya, mari kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih karena kami sudah mendengarkan sebagian daripada renungan dari firman-Mu. Di sini kami diajarkan supaya tidak takut lagi dalam mengambil keputusan atau memilih jalan karena kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Jadi kami tak perlu takut lagi Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkau selalu ada beserta dengan kami. Terima kasih atas renungan-Mu, kiranya renungan ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami akan doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.